saya mau bertanya gitu. Siapakah sosok ataupun tokoh yang tertulis di Al-Quran yang sudah pernah melihat gambaran surga yang ada dalam Islam? Siapa orang yang pertama kali masuk surga? Nah, baru saya bisa jawab. Pak, Yesus itu tidak bakal masuk surga kalau Nabi Muhammad tidak masuk surga terlebih dahulu. Ada dalilnya. Ati babal janati yaumul qiyamah fa astaftihu fayaqul hajin man anta ana Muhammad la aftahu min qablaka. Apa kata Rasulullah SAW? Pada hari kiamat, pada hari kiamat, setelah terjadinya hari kiamat, aku mendatangi pintu surga. Lalu aku memerintahkan, kata Rasulullah itu, bukakan pintu surga. Karena kenapa? Pintu surga di dalam Islam ini tertutup rapat, kiri, kanan, bawah, atas. Tidak ada naga yang bisa masuk sebagaimana di dalam kitab Wahyu 7 nomor 12 atau Wahyu 12 nomor 7, saya lupa ayatnya. Nah, kalau di dalam Islam boro-boro naga masuk, ya, tertutup kiri, kanan, bawah, atasnya. Makanya ketika Rasulullah SAW memerintahkan malaikat untuk membukakan surga, malaikat bertanya, man anta? Ana Muhammad. Kata Nabi Muhammad, aku Muhammad. Apa kata malaikat cherubim, malaikat Ridwan? Aku diperintahkan Allah tidak membukakan pintu surga manapun kecuali Nabi Muhammad masuk surga terlebih dahulu. Jadi orang yang pertama masuk surga itu Nabi Muhammad, bukan Yesus. Lalu Yesus berada di mana sekarang? Di langit kedua. Itu kalau Anda bertanya siapa yang pertama kali masuk surga. Supaya kita Pak Sam, bisa dengar suara saya? Iya, iya Kak. Pak Sam, sebelumnya saya mau tanya dulu, Pak Sam. Sebelumnya saya mau tanya dulu. Maaf, Pak Sam non Muslim? Iya, saya non Muslim, tapi saya suka Islam. Oke, gitu. Baik. Bagus. Saya tidak membenci siapa-siapa di dunia ini. Baik, Pak Sam, sebelumnya saya mau tanya dulu, sudah berapa lama Pak Sam menyimak tayangan live saya, Pak Sam? Baru 2 minggu ini lah. Ya itu pun awalnya karena jarang kita nonton live gitu. Ya waktu buka beranda terus lewat gitu. Saya simak gitu. Baru 2 minggu ini Kak. Berarti sudah paham ya apa yang kita bahas di ruang diskusi saya ini ya. Baik, untuk pagi ini tema kita jaminan keselamatan, Pak. Pak Sam, saya jelaskan dulu. Jadi gini, kalau keselamatan itu. Pak Sam, tahan dulu, Pak Sam. Ya. Pak Sam, saya jelaskan dulu. Di sini kita ruang diskusi, bukan ruang debat ya, Pak Sam. Di sini kita temanya pada pagi hari ini jaminan keselamatan. Nah, Pak Sam mau menanggapi, mau bertanya atau ditanya oleh Bang Nandar? Ditanya boleh, menanggapi juga boleh. Oke, baik. Karena kan ya ini ajang komunikasi lewat apa ini kan ya untuk sharing, bagi-bagi ilmu kan gitu. Semangat sekali ya Pak Sam nih. Baik, betul sekali. Pak Sam, jadi begini, di saat Pak Sam bertanya, ya, di saat Pak Sam bertanya, Bang Nandar tidak akan memotong pertanyaan Pak Sam. Dan sebaliknya, di saat Bang Nandar menjelaskan, pastikan juga Bang Nandar menyelesaikan penjelasannya, baru Pak Sam menanggapi. Ya. Jadi tidak ada dipotong-potong untuk satu sama lain. Siap Pak Sam? Iya, siap. Dan saya tegaskan kembali juga, saya di sini. Udah, oke, mengerti. Baik, tidak membuka ruang untuk kata-kata hujatan, hinaan, cacian, makian, mengkoreksi host maupun narasumber. Sepakat Pak? Siap. Ya? Baik, silakan Pak Sam. Katanya tadi mau bertanya, silakan. Mau bertanya atau mau ditanya Pak? Ya. Apa memang bertanya atau gimana? Aku yang bertanya duluan. Boleh, silakan. Saya bebas. Mau ditanya boleh, mau saya bertanya boleh. Sebelum bertanya, ya saya mau sedikit memberi penjelasan ya. Jadi gini, semua agama yang ada di muka bertanya aja langsung Pak. Bertanya aja langsung. Nanti kalau saya bertanya nanti Bapak jelaskan. Bukan kalau bagian bertanya saja, nggak usah menjelaskan. Oke. Jadi gini, ya sebelum saya bertanya itu saya mau menerangkan dulu kan gitu. Jadi
saya mau menerangkan lebih awal sebelum bertanya, Pak. Ini paling nggak lama ini ya. Jadi semua agama itu. Pak Sam, mohon maaf, Pak Sam. Jadi kalau misalnya Pak Sam mau bertanya, langsung saja ke pertanyaannya. Saat Pak Sam mau menjelaskan, siap. Kenapa Pak Sam? Untuk mempersingkat waktu, karena banyak teman-teman kita yang lain mengantri untuk naik ke atas juga. Silakan Pak Sam. Oke, siap ya. Yang mau saya tanyakan itu tentang tadi ini topiknya tentang keselamatan di surga akhirat, ya kan? Keselamatan. Jadi keselamatan kita di duniawi itu nanti kita tidak ada lagi, kita kan menuju surga dan itu doa kita semua. Jadi saya mau bertanya gitu. Siapakah sosok ataupun tokoh yang tertulis di Al-Qur'an yang sudah pernah melihat gambaran surga yang ada dalam Islam? Ya, siapakah nama sosok ataupun tokoh yang pernah melihat dengan mata kepala sendiri bahwasanya di dalam surga Islam itu, ya maaf ya, ada 72 bidadari. Itu mau saya tanyakan. Karena kalau tidak ada yang pernah menyaksikan itu dan mengalami hal yang seperti itu, ya kepercayaan kita itu dibilang ya enggak ini gitu, enggak merupakan sebuah fakta gitu. Baik, saya mau sudah sosok pasang namanya. Pertanyaannya, gitu. baik. Baik, siap, boleh dijawab sama Bang Nandar? Iya, baik, silakan Bang Nandar. Baik, ya ini jadi Pak Sam ini bertanya tentang di surga siapa yang melihat 72 bidadari dan lain sebagainya itu ya. Ingat, siapakah nama tokoh ataupun nama sosok? Saya jelaskan ya. Oke, saya jelaskan. Ketika saya menjelaskan tolong Pak Samnya di mute dulu ya, soalnya kadang suaranya noise. Oke Bang. Nah, di dalam Al-Quran tidak pernah ada satu ayat pun yang berbicara tentang 72 bidadari. Jadi kalau Anda bertanya siapa sosok yang pernah melihat bidadari di sorga dari semet, Pak, formula di dalam hukum positif, barang siapa yang menyatakan maka dia yang mendalilkannya. Justru saya baru tahu kalau di dalam Quran ada 72 bidadari. Enggak ada, Pak. Itu adalah fobia terhadap Islam yang dicanangkan oleh para orang-orang yang sangat benci terhadap Islam. Tidak ada. Kecuali Anda bertanya kepada saya, Nandar, siapa orang yang pertama kali masuk surga? Nah, baru saya bisa jawab, Pak, Yesus itu tidak bakal masuk surga kalau Nabi Muhammad tidak masuk surga terlebih dahulu. Ada dalilnya. Ati babal janati yaumul qiyamah fa astafihu fayaqul hajin man anta ana Muhammad la aftahu min qablaka. Apa kata Rasulullah SAW? Pada hari kiamat, pada hari kiamat, setelah terjadinya hari kiamat, aku mendatangi pintu surga. Lalu aku memerintahkan, kata Rasulullah itu, bukakan pintu surga. Karena kenapa? Pintu surga di dalam Islam ini tertutup rapat kiri, kanan, bawah, atas. Tidak ada naga yang bisa masuk sebagaimana di dalam kitab Wahyu 7 nomor 12 atau Wahyu 12 nomor 7, saya lupa ayatnya. Nah, kalau di dalam Islam boro-boro naga masuk ya, tertutup kiri kanan bawah atasnya. Makanya ketika Rasulullah SAW memerintahkan malaikat untuk membukakan surga, malaikat bertanya, "Man anta?" "Ana Muhammad." Kata Nabi Muhammad, "Aku Muhammad." Apa kata malaikat cherubim, malaikat Ridwan? "Aku diperintahkan Allah tidak membukakan pintu surga manapun kecuali Nabi Muhammad masuk surga terlebih dahulu." Jadi orang yang pertama masuk surga itu Nabi Muhammad, bukan Yesus. Lalu Yesus berada di mana sekarang? Di langit kedua. Itu kalau Anda bertanya siapa yang pertama kali masuk surga. Nah, pertanyaan Anda saja tidak berdasar di mana orang sosok tokoh yang melihat bidadari di surga. Tidak ada kata bidadari di dalam tidak ada 72 bidadari di dalam Al-Qur'an. Jadi ya silakan. Baik, mungkin Bang Nandar juga mau bertanya kembali terkait tema kita pagi ini, Bang Nandar, kepada Pak Sam. Silakan Bang Nandar. Oke, saya bertanya kepada Pak Sam ya. Kalau di dalam Islam, bentar dulu. Ya, sebentar Pak. Iya, udah. Jawaban abang itu sudah saya dengar semua. Tapi gini, ada satu yang kurang gitu. Kenapa? Abang menggambarkan keselamatan surga itu, tapi ujung-ujungnya ngutip ayat Alkitab gitu loh. Artinya gini, kalau kami menggambarkan surga kami tidak pernah itu menyangkut pautkan dengan Al-Quran.
Ya kami, kalau ada contoh muslim yang bertanya kepada kami itu, ya kami menerangkannya secara nggak ada menyangkut pautkan dengan Al-Quran gitu. Di Al-Quran aja tertulis seperti ini, bla bla bla. Tidak. Kami gambarkan yang di Alkitab gitu. Jadi aku tadi bertanya, ya di Al-Quran itu jangan abang itu melibatkan nama Yesus juga. Tidak, jangan. Gitu loh. Oke, sudah? Jangan mengutip ayat dari Alkitab dan menyangkut pautkannya ke dalam ajaran Islam. Jangan. Oke, Gitu boleh. Bang. Jadi Boleh, kalau Pak. abang itu mau menerangkan surga yang seperti apa itu, jangan ngutip ayat satu Alkitab pun, jangan libatkan, jangan hubungkan antara Yesus dengan Muhammad. Maaf ya, jangan libatkan. Ya tetap aja abang berfokus pada Al-Quran itu gitu loh. Iya, Baik, sudah Pak Sam? Boleh ditanggapi Bang Nanda? makanya Boleh kan ditanggapi Pak Sam Bang Nanda? bertanya, siapakah tokoh, siapakah orangnya Iya. iya sebentar Pak, ini saya jelaskan kan. Pak Sam. Iya. Siapakah tokoh orangnya yang pernah melihat di dalam sorga ada 72 bidadari, itu kan inti pertanyaannya kan sudah Iya, saya kata, betul, iya betul kan, betul. makanya saya jawab. Makanya saya jawab dengan tegas, tidak pernah ada ayat Quran yang berbicara tentang 72 bidadari. Tidak ada. Sampai 3 kali ini saya katakan, tidak ada, tidak ada. Jadi pertanyaannya aja salah. Saya mengutip ayat Bible itu sebagai sebuah komparasi. Untuk tidak bisa Bang. sebentar, Kalau abang bikin Pak Sam. komparasi itu, membandingkan kita Pak Sam, Alkitab tahan dengan Quran dulu. nggak nyambung. Selesaikan Bang Nandar dulu, Pak Sam. Nanti Bapak akan kebagian untuk menanggapi terkait hal itu. Iya. Silakan Bang Nandar. Saya akan mengkomparasi Pak Sam ya. Jadi ya kan Anda bertanya nih, tokoh siapa yang melihat 72 bidadari? Saya jawab, tidak ada ayat Quran yang berbicara tentang 72 bidadari. Satu. Yang kedua, kalau Anda mau bertanya, selayaknya Anda bertanya siapa orang yang pertama masuk surga. Itu saya jawab tadi. Yang pertama yang masuk surga itu Nabi Muhammad. Yesus atau Isa dalam keimanan kami tidak bakal masuk surga kecuali Nabi Muhammad masuk surga terlebih dahulu.